Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Rizky Aulia dengan NIM 23411103052. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul lobby bagi individu dan juga organisasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering kan mendengar istilah lobby tapi banyak orang yang menganggap bahwa lobby ini suatu praktik yang negatif atau kayak praktik suap ataupun sesuatu yang dimana kita itu mencari keuntungan dengan cara yang kurang etis gitu. Padahal lobby yang dilakukan dengan benar itu merupakan suatu bentuk komunikasi strategis yang tujuannya untuk mempengaruhi suatu pihak agar mereka tuh mendukung suatu gagasan ataupun keputusan tertentu. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai lobby bagi individu, yang dimana lobby bagi individu merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain yang memiliki kewenangan, kekuasaan, ataupun kemampuan dalam mengambil keputusan demi mencapai tujuan tertentu. Dan lobby tidak selalu dilakukan dalam konteks politik ataupun pemerintahan aja teman-teman, tapi juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kayak misalnya di bidang pendidikan, terus organisasi, ataupun dunia kerja. Dan dasarnya lobby individu itu dilakukan melalui komunikasi yang persuasif dan juga terarah. Karena seseorang yang melakukan lobby itu harus mampu untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak yang dituju, terus memahami kebutuhan dan juga kepentingan mereka, terus menyampaikan gagasan juga ataupun usulan dengan cara yang nanti yang harus bisa diterima gitu. Nah, karena itu keberhasilan lobby tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tapi juga kemampuan kita untuk membangun komunikasi, membangun kepercayaan dengan pihak yang memang kita ajak untuk komunikasi gitu. Nah, menurut beberapa ahli yang saya jelaskan juga di makalah, itu lobby dapat dipahami sebagai seni untuk mempengaruhi orang lain untuk memperoleh dukungan ataupun pertimbangan yang mendapatkan keuntungan. Kayak realitanya itu lebih individu, lebih banyak mengandalkan kemampuan komunikasi personal, kayak misalnya kepercayaan diri, terus kredibilitas ataupun kemampuan adaptasi di berbagai situasi dan juga keadaan. Contoh sederhana dari lobby individu bisa ditemukan di dunia kerja. Kayak misalnya seorang karyawan pengen dapat jabatan yang lebih tinggi gitu. Nah, biasanya mereka pasti akan berusaha untuk menunjukkan prestasi kerja yang baik gitu, kemampuan untuk memimpin dan juga kontribusi dia terhadap perusahaan. Terus juga dia harus mampu untuk mengkomunikasikan pencapaiannya kepada atasan secara profesional agar dapat nilai yang positif, agar dia tuh mendapat citra yang positif dari atasan. Nah, contoh lainnya di kampus misalnya, mahasiswa pengen dapat dukungan untuk suatu program ataupun kegiatan organisasi, dan dia itu harus mampu meyakinkan dosen, harus mampu meyakinkan pihak fakultas ataupun rekan-rekannya. Nah, melalui program itu, mahasiswa itu harus menyampaikan isi dari misal proposal tersebut dengan jelas dan menunjukkan kesiapan seberapa jauh persiapan program tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Dan dalam melakukan lobby, individu itu juga harus memahami karakter pihak yang akan dilobi. Jadi setiap orang memiliki cara pandang ataupun kebutuhan dan juga kepentingan yang beda-beda. Nah, karena itu pendekatan yang kita gunakan itu harus sesuai dengan kondisi dan juga situasi yang baik, situasi yang dihadapi, harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Nah, kayak semakin baik orang itu memahami komunikasi, maka semakin besar pula peluang keberhasilan lobby yang dilakukan. Dengan demikian,
lobby itu bagi individu adalah keterampilan yang memang harus setiap orang miliki kemampuannya. Nah, dari segi dampak, lobby individu umumnya punya perubahan yang memang dia itu lebih terbatas gitu, dan berpengaruh pada kehidupan seseorang ataupun karir dari masing-masing. Contohnya berhasilnya promosi jabatan ataupun kesempatan kerja yang lebih baik. Nah, kalau misalkan lobby organisasi itu dapat memberikan dampak yang lebih luas, karena kayak misalnya perubahan kebijakan politik, terus peningkatan kerja antar lembaga, ataupun perubahan yang memang bisa mempengaruhi banyak orang sekaligus. Dengan demikian, walaupun mereka itu sama-sama punya tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk memperoleh dukungan ataupun keputusan yang menguntungkan, lobby individu dan juga organisasi memiliki perbedaan yang memang cukup signifikan dalam hal tujuan, pendekatan, terus sumber dayanya juga, dan juga dampak yang dihasilkan. Tapi keduanya tetap butuh kemampuan komunikasi yang baik, strategi yang tepat, dan juga etika yang harus kuat gitu, etika yang baik, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik juga. Kemudian berikutnya adalah teknik lobby yang efektif. Dan dalam realita, lobby itu tidak dapat dilakukan secara sembarangan, teman-teman. Dan keberhasilan lobby sangat amat dipengaruhi oleh strategi dan juga teknik yang digunakan oleh si pelobi ini. Karena itu, beberapa teknik itu harus diperhatikan agar proses lobby bisa berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kayak yang pertama nih ya, teknik yang pertama itu melakukan persiapan yang matang. Jadi sebelum melakukan lobby, seseorang itu juga harus memahami siapa yang akan dia lobby, terus apa kepentingannya, apa kebutuhannya, terus gimana cara menyampaikan pesan yang sesuai dengan karakter pihak tersebut. Terus persiapannya juga kayak mengumpulkan informasi, data pendukung, dan juga argumentasi yang kuat biar usulan yang kita sampaikan itu memiliki dasar yang jelas. Dan semakin baik persiapannya, semakin matang persiapannya, maka semakin besar pula peluang untuk kita memperoleh dukungan dari pihak yang di lobby itu. Kemudian yang kedua adalah memilih waktu yang pas. Memilih waktu yang pas. Jadi dalam dunia lobby, waktu itu adalah faktor yang memang sangat penting. Dan walaupun kita menyampaikan sebuah gagasan ataupun ide yang baik, itu belum tentu langsung diterima kalau misalkan waktunya itu tidak sesuai, tidak pas gitu dengan pada saat pihak yang di lobby sedang membutuhkan solusi ataupun sedang dalam situasi yang memang mendukung untuk memiliki peluang besar, untuk memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Nah, karena itu seorang pelobi harus mampu membaca situasi dan juga menentukan momen yang paling efektif untuk melakukan lobby, untuk melakukan pendekatan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan komunikasi yang persuasif. Maksudnya persuasif itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui penyampaian pesan yang menarik, logis, dan juga meyakinkan. Dan dalam proses lobby, pelobi tidak cuma fokus pada kepentingan dirinya sendiri, tapi juga harus mampu menunjukkan manfaat yang bisa diperoleh oleh kedua belah pihak. Dan pendekatan ini dikenal dengan konsep win-win solution atau solusi yang memberikan keuntungan bersama. Jadi pihak yang di lobby merasa bahwa keputusan yang diambil itu juga akan menguntungkan dari pihak mereka juga. Kemudian yang keempat adalah membangun hubungan dan juga kepercayaan, yang dimana kepercayaan ini adalah salah satu faktor utama yang dalam keberhasilan lobby. Orang cenderung lebih mudah untuk menerima usulan dari pihak yang dianggap jujur, profesional, dan juga bisa dipercaya, teman-teman. Karena itu, seorang pelobi harus mampu untuk membangun hubungan yang baik melalui komunikasi yang sopan, sikap untuk menghargai orang lain, dan juga konsistensi dalam menjaga komitmen. Hubungan yang baik itu juga tidak hanya membantu mencapai tujuan jangka pendek, tapi juga dapat
menjadi modal penting untuk kerjasama di masa mendatang. Kemudian yang kelima adalah melakukan tindak lanjut atau follow up. Kita bisa nyebutnya follow up ya teman-teman. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa proses lobby itu selesai habis pertemuan berlangsung. Padahal kenyataannya itu setelah kita lobby, kita harus melakukan tindak lanjut ataupun follow up. Karena untuk memastikan bahwa pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya tetap berjalan sesuai dengan harapan. Dan follow up itu bisa dilakukan melalui pesan, WA gitu, email, ataupun pertemuan lanjutan secara tatap muka. Dan dengan adanya tindak lanjut yang baik, hubungan akan tetap terjaga dan juga peluang tercapainya tujuan lobby bisa menjadi lebih besar. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik lobby yang efektif itu meliputi persiapan yang matang, pemilihan waktu yang tepat, menggunakan komunikasi persuasif, membangun hubungan, membangun kepercayaan, dan juga tindak lanjut atau follow up yang berkelanjutan. Dan kalau misalnya teknik-teknik tersebut bisa diterapkan secara tepat, maka proses lobby akan lebih mudah mencapai hasil yang diinginkan dan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Jadi sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa lobby adalah salah satu keterampilan komunikasi yang sangat baik bagi individu ataupun organisasi. Dan lobby itu juga bukan cuma sekedar usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan, suatu kepentingan tertentu, tapi juga untuk membangun tapi juga proses membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, dan juga mencari kesalahpahaman yang bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, menurut pembahasan yang sudah dipaparkan, kita dapat memahami bahwa lobby individu dan juga organisasi punya karakteristik yang berbeda-beda. Kayak lobby individu lebih menekankan pada kemampuan personalnya, hubungan interpersonal, dan juga kepentingan yang memang bersifat pribadi. Dan juga lobby organisasi itu dilakukan lebih sistematis dan juga terarah gitu. Terus punya dampak yang lebih luas terhadap lingkungan, organisasi, ataupun masyarakat. Dan selain itu, keberhasilan lobby juga sangat dipengaruhi oleh teknik yang digunakan, kayak persiapan yang matang, terus pemilihan waktu yang tepat, komunikasi persuasif, membangun kepercayaan, dan juga tindak lanjut yang memang harus dilakukan terus-menerus seperti itu. Oleh karena itu, di era modern yang penuh persaingan dan juga perubahan yang cepat, itu kemampuan melakukan lobby secara etis, transparan, dan juga profesional menjadi semakin penting, karena dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, lobby bisa menjadi sarana yang efektif untuk membangun kerjasama, memperoleh dukungan, menyelesaikan masalah, dan juga mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.